nggak terlalu berkebun sih. Setiap hari kita juga beberes rumah, tapi karena ibarat rumah saya 3 sisi kelihatan kebun, depan, kanan, dan belakang kelihatan kebun, jadi otomatis ketika melihat area kebun yang nggak beres, pasti kita beresin. Karena bulan puasa, bersyukur sebenarnya makin nggak kerasa tiba-tiba sudah azan zuhur, terus asar, terus jam 5, setengah 5 udah beres, biasanya beres-beres bikin makanan buat buka deh. Nah, kalau berkebunnya kemungkinan yang paling enak sih mengerjakan yang kecil tapi rigid. Contohnya pruningnya nggak langsung dibuang, tapi kita potong 30 cm untuk di steknya pun kita juga santai ya, artinya dicelupin air dulu 2 minggu. Kalau hidup ya bagus, kalau yang mati kita buang, kalau ternyata dia terubus kita pindah ke polybag. Nah, yang proses-proses potong 30 cm itu kan nggak kerasa juga, banyak juga sih. Misalnya kapan itu kita habis potong murbei, itu dapat dari info dari Om Chandra kan, kalau murbei selain dipupuk diapain? Oh, pruning kuncinya supaya banyak buah beneran ketika habis potong-potong. Dan tingginya setinggi manusia tangan lah, jadi masih anak-anak panen itu masih seneng banget. Kalau merah itu udah mulai diincer, apalagi kalau sudah merah keunguan gitu, wah buat aku itu menyenangkan sekali. Jadi buah murbeinya habis di pruning, lalu kita kira-kira yang 30 cm dan berkayu, kita potong, kita rendam aja di sisa bekas minuman itu yang dari plastik. Sekitar 2 minggu akan kelihatan sih mana yang survive, terubus, mana yang kering. Sudah deh, kita berhasil membuat satu kehidupan lagi. Yang menariknya sih murbei sebenarnya dari yang gede, yang ditanam di tanah, saya lihat di jalanan tuh, sampai anak kecil pada ngambilin, sampai yang di pot pun sebenarnya berbuah sih. Jadi untuk edible plant yang rumahan oke juga sih. Terus yang lain-lain yang sifatnya rigid tadi, seperti milihin pot yang masih bagus, yang putih-putih otomatis dilap, disikat, terus ya siap untuk kalau ada tanaman bagus dipindah pot, itu akan enak lagi dilihat. Karena kebun saya misalnya di sini banyak banget pot putih, tapi tidak ditaruh di tatakan yang tinggi atau di rak gitu, jadi belepotan kalau lupa naruh bawah dan hujan. Jadi nggak nyaman aja sih kalau dilihat. Meskipun saya nggak suka sebenarnya putih, terlalu kontras sama nuansa tone di rumah saya sih. Oh, kalau tantangan pegang kebun di bulan puasa, ya sebenarnya masalah haus sama lapar, ya semua orang juga itu. Tapi orang puasa juga itu yang dirasakan. Tapi ya karena kita intinya sibuk
itu tiba-tiba waktu berlalu dengan cepat. Itu dia, kita menyibukkan dirinya tuh gak kerasa. Tantangannya ketika mulai, kalau mulainya sudah berat memang ya udah lebih baik mengerjakan yang indoor aja, baca buku atau menggambar gitu. Tapi kalau scrolling sama nonton sih pasif ya, jadi sebaiknya jangan melakukan kegiatan yang aktif, proaktif. Ya semoga cuacanya mendukung kayak saat ini sih. Sebenarnya enak banget dibanding yang panas. Meskipun seandainya nih suatu hari ini nih, hari Selasa, menurut perakiraan cuaca cerah terus, berarti matahari full. Tapi di rumah saya pun karena memang banyak banget pohon besar, itu cuman bagian tertentu aja yang full sun, yang lainnya rindang dan adem sih. Jadi sebenarnya nggak masalah, tetap menyenangkan. Ya semoga ini sih banyak hujan, banyak terubus, makin banyak tanaman yang siap dipindah lagi, dan begitu terus sehat. Ya masuk rumah, buka kulkas, minum. udah gitu doang sih. Menurutku aneh, tapi ya namanya orang lupa itu sih. Tapi sisanya ya ke tepar kecapean. Karena apa namanya, nggak aja. Iya, over ini. Jadi kita ternyata ada yang ditangani, ternyata berat gitu, dan harus selesai. Kalau nggak selesai, ibaratnya mindahin atau bisi bambu itu, menangani bambu. Kalau bambunya pindah tempat, misalnya dari tunas, ada tunas bambu atau rebung, tapi ada yang udah gede mau kita pindahin karena tempatnya udah tidak sesuai di situ. Itu harus segera. Kalau nggak segera, dia ada kering aja sedikit gitu, nggak dalam air terus basah, dia semacam ada putus masa jeda untuk dia putus, udah mati gitu, si bambu itu. Tapi kalau dia selalu dalam kondisi basah atau wet, itu kelihatannya aman meskipun mau kita pindah misalnya dari tanah ke tanah atau tanah ke pot, tapi dalam situasi dia masih basah, dia akan survive sih. Nah itu kan pekerjaan yang menurut saya butuh tenaga dan waktu yang lumayan tuh. Nah, kalau di bulan puasa gini sih memang kadang-kadang kalau kecapean banget, ya belum sampai asar gitu udah tepar gitu, akhirnya ketiduran tuh sampai maghrib. Bagus. Itu aja sih, kita harus memang melihat fisik kita juga. Apalagi misalnya kurang tidur atau malamnya beribadahnya terlalu sungguh-sungguh, itu siangnya pasti akan berat sekali kalau tidak mengukur apa yang dikerjakan, apa yang kekuatannya untuk menangani tanamannya gitu. Oh iya, di kebun rumah saya ini di Mandor Hasan 111 Cipayung ini kan, waktu itu kita mendeklar buka nursery seruni itu supaya berbagi aja. Artinya ketika kita sudah punya pengetahuan untuk propagasi atau menduplikat, itu pengennya yang datang atau yang teman atau saudara itu datang bawa pulang gitu. Tapi akhirnya pun kita juga jual atau sewa juga sih kalau tertarik.
ada mekanisme untuk membeli. Dalam selama stok banyak, harusnya harganya so-so dengan pedagang lain atau toko atau nursery lain. Tapi kami mungkin kelebihannya berusaha rimbun. Yang kita lepas adalah yang kondisi rimbun, sehat. Sehatnya pun kita tanpa pupuk kimia, semuanya dengan metode permaculture atau permanent agriculture. Jadi membentuk siklus lah, berusaha membentuk siklus dari daun ke tanah, tanahnya jadi pupuk, udah gitu aja yang dipakai. Ya semoga ke depan ada bagaimana cara kita merawat, terus bagaimana kita berproses, atau bahkan melihat produk-produk yang siap dilepas, itu bisa kita kupas lagi sih. Untuk penggemar tanaman hias yang di dekat Cipayung sih, kami siap mengantar dalam radius 10 kilo. Itu ada mobil dan api pick up yang untuk mengantar dengan minimum order 150.000. Oke, terima kasih.